31. Gimana keselionya dokter? Tanya Dara begitu dokter selesai memeriksa kaki Bian. Hanya keselio ringan saja. Dalam 2 atau 3 hari juga bisa sembuh. Hanya saja kakinya tidak boleh terlalu capek dulu. Ini supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Iya dokter. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ini saya sudah tuliskan resep obatnya, juga salepnya. Untuk salepnya dioleskan paling tidak 3 kali dalam sehari. Baik dokter, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Ujar dokternya. Iya dokter, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sama-sama, mari dokter saya antar ke depan. Dara bawa sini resepnya, sekalian saya mau membelinya. Ujar Doni. Iya pak, ujar Dara memberikan resepnya. Kami pergi dulu Dara, Bian. Ujar Doni. Iya hati-hati pak, dokter. Ucap Dara, sedangkan Bian hanya menganggukkan kepalanya. Dara beralih duduk di samping Bian begitu Doni dan dokternya pergi. Bapak butuh apa lagi? Tanya Dara. Bantu saya ke ruang kerja. Saya masih harus kerja. Baik pak, ujar Dara kemudian membantu Bian. Hati-hati pak. Iya Dara. Mereka jalan pelan-pelan ke ruangan tempat Bian kerja. Dara rapikan meja dan kursinya. Saya ada meeting hari ini. Ujar Bian begitu mereka sampai. Baik pak, ujar Dara menyiapkan meja dan kursi Bian. Pak, meja dan kursinya sudah selesai. Untuk penampilan bapak apa mau saya siapkan kemeja, jas dan dasinya? Tentu saja, kalau begitu saya ambil ke atas dulu pak. Ya, beberapa menit kemudian Dara kembali membawa perlengkapan untuk Bian. Bapak mau saya bantu pakaikan kemejanya? Saya bisa sendiri Dara, yang sakit itu kaki saya bukan tangan saya. Dara tersenyum, kirain tangan bapak juga ikutan sakit. Bian hanya menatap Dara sekilas kemudian membuka baju. Pak kalau buka baju bilang-bilang dong, mata suci saya jadi ternoda. Canda Dara pura-pura menutup matanya. Jangan lebay kamu Dara, saya masih pakai singlet. Hehe canda pak, ujar Dara sambil memberikan kemeja Bian. Bian kembali menatap Dara sekilas. Bapak mau saya bantuin mengancingkan bajunya? Gak usah, nanti kamu kesempatan dalam kesempitan lagi. Ya enggak lah pak, ngapain? Badan kerempeng begitu, mana enak buat grepe-grepa. Badan six-pack begini kamu bilang kerempeng, mata kamu sehat. Hahaha. Dara tiba-tiba tertawa ngakak. Dara kamu masih sehat kan? Tanya Bian yang heran melihat Dara tiba-tiba tertawa. Tentu saja saya sehat, saya hanya merasa lucu. Ternyata bapak bisa narsis juga. Bian terdiam dan kembali menatap Dara. Tidak bisa dipungkiri sejak bertemu Dara sesana hati Bian sudah mulai berwarna. Bian juga jadi terbiasa bicara panjang. Padahal biasanya dia paling malas bicara panjang dengan orang lain kalau bukan masalah pekerjaan. Jangan banyak omong kamu, sini jas saya dan bantu saya pakaikan dasinya. Oke pak bos, ujar Dara semangat. Bian memakai jasnya sedangkan Dara memakaikan dasi Bian. Bian menatap Dara yang begitu dekat dengannya. Dara, panggil Bian. Iya kenapa pak? Tanya Dara tanpa menoleh. Dia sibuk dengan dasi Bian. Tidak apa-apa, Dara seketika mengangkat wajahnya dan menatap Bian. Dara terdiam saat Bian juga balas menatap matanya. Jarak mereka yang begitu dekat dan pandangan mata mereka yang seketika terkunci. Tatapan mata Bian semakin dalam menatap Dara. Bola mata Dara yang coklat dan bersih. Alisnya yang tebal dan lentik. Dek, jantung Bian tiba-tiba berdebar cepat. Dia nyaman dengan tatapan mata itu. Tatapan yang terlihat tenang dan tulus. Bian tiba-tiba teringat dengan ibu tirinya. Dara adalah anak kandung dari perempuan yang sangat dibencinya. Bian refleks mengepalkan tangannya. Kamu, saya suruh memakaikan dasi saya Dara, bukan menatap saya. Ujar Bian kembali dingin. Oh iya pak, maaf pak. Ujar Dara salah tingkah. Dan kembali fokus memakaikan dasi Bian. Apa yang sudah dilakukannya?
Tidak ada lagi percakapan yang terjadi. Masing-masing mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Asteris. Dara memilih jalan-jalan santai di sekitar rumah. Bian dan Doni sedang sibuk bekerja jadi Dara bisa bebas. Dara senang hari ini Bian membebaskannya berkeliaran bukan seperti kemarin yang dikurung dalam kamar. Hanya saja Bian dan Doni berpesan padanya supaya berhati-hati pada Ayu, Sinta dan Nadia. Dara menghentikan langkahnya saat mendengar ponselnya berbunyi. "Assalamualaikum Ratu," ujar Dara senang. "Waalaikumsalam, Princess, ini aku sedang dalam perjalanan ke Bandung," ujar Ratu semangat. "Benarkah? Ratu berangkat sama siapa?" "Pas supir dong. Selain itu, Farel dan Fahrul, adik Dara." "Fahrul ngapain ngikut? Mau jalan-jalan sekalian mau hunting foto dong Kak," jawab Fahrul santai. "Bukan cari cewek kan?" "Ya enggak lah Kak Dara, cewek di Jakarta juga banyak, ngapain repot-repot ke Bandung cari cewek." "Kak Dara tenang saja, selama Kak Dara masih setia ngejomblo, kami juga akan setia menemani kakak ngejomblo. Kami kan pengikut setia Kak Dara," ujar Farel. "Bagus. Kalian nginap di mana?" "Villa Alam Indah tidak jauh dari peternakan Purnama Princess." "Princess bisa izin tidak? Nanti biar Ratu jemput." "Aku searching di sekitar peternakan, tempatnya sangat bagus Princess, ada beberapa kafe juga. Cocoklah buat tempat bersantai sekalian malam mingguan. Apalagi di sana tempatnya dingin, segar banget itu. Sekalian ada yang ingin Ratu ceritakan pada Princess," ujar Ratu. "Nanti aku tanyakan pada Pak Bos ya Ratu, semoga saja dia mengizinkan." "Jangan tanya saja dong Princess, rayu dia sampai dia beri izin. Lagian ini akhir pekan harusnya Princess sudah dapat jatah libur dong. Kalau Princess tidak bisa merayunya, serahkan saja pada Nona Ratu." "Iya Ratu, iya, akan aku coba merayunya sampai diberi izin." "Nah itu baru Princess." "Iya dong, Non Dara." Dara menoleh. Ratu, ada yang manggilku, udahan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Kalian hati-hati dan hubungi aku kalau sudah sampai." "Oke Princess." "Princess juga hati-hati dan kalau ada apa-apa langsung hubung aku." "Oke Ratu." Dara mematikan sambungan teleponnya dan beralih pada orang yang memanggilnya. "Ada apa Bude?" tanya Dara. "Bude mau metik sayur di kebun, Non Dara mau ikut." "Kebunnya jauh gak Bude?" "Tidak Non, itu yang di belakang rumah ada bukit, di sekitar bukit itu kebun semua." Dara mengikuti arah pandang Bude. "Kalau begitu saya mau ikut Bude." "Iya ayo." Mereka jalan bersama ke arah kebun. Halaman rumah orang tua Bian memang sangat luas dan nyaman. Dara juga pasti betah lama-lama tinggal di sini. "Bude, itu yang di atas bukit seperti makam. Makamnya siapa itu Bude?" "Iya benar itu makam. Makamnya mendingan ibu dan Bian juga kakek dan neneknya." "Kenapa makamnya dibuat di atas bukit begitu Bude?" Bude juga gak begitu tahu ceritanya. Bude kesini sudah ada makam di sana, tapi Bude dengar-dengar sih karena permintaan mereka. Katanya mereka itu sangat senang naik ke atas bukit. Dari bukit itu pemandangannya memang sangat bagus Non. Semua kebun dan peternakan Purnama kelihatan dari sana. "Benarkah Bude?" Dara jadi mau naik. "Apa boleh Dara naik ke sana?" "Tentu saja boleh. Hanya saja kalau mau naik, jangan lupa bawa bunganya ya. Nanti di kebun banyak bunga, Non Dara bisa ambil bunganya di situ saja." "Iya Bude mau, makasih Bude." "Sama-sama." Mereka terus melangkah ke arah kebun. "Bude, kebunnya sangat luas ya dan tanam-tanamannya juga sangat bagus-bagus." "Iya Non. Non mau bantu Bude metik sayurannya dulu atau mau langsung ambil bunganya?" "Metik sayurannya dulu Bude, Dara suka metik sayur." "Silahkan saja Non. Non mau metik sayur apa dulu?" "Kacang kapri Bude." "Bude bawa gunting kan?" "Bawa dong Non, ini," ujarnya sambil memberikan guntingnya pada Dara. "Makasih Bude," ujar Dara. Dara sangat semangat memetik sayurnya.
mulai dari kacang kapri, sawi manis, tomat, cabai dan sebagainya. Dara senang ini benar-benar kerja rasa liburan. Setelah selesai Dara memetik beberapa jenis bunga. Bunganya juga sangat cantik-cantik. Non Dara mau naik sendiri atau mau ditemani? Kalau mau ditemani, Bude bereskan dulu ini sayur-sayurannya. Dara biar naik sendiri saja Bude, naiknya dari tangga itu kan. Iya non, ikuti saja tangganya. Oke deh kalau begitu Dara kesana dulu ya Bude. Iya non. Dara kembali melangkahkan kakinya dengan semangat. Anak tangga yang harus dinaiki cukup banyak, tapi tidak menyurutkan semangat Dara. Beberapa menit kemudian sampai juga Dara di atas bukit. Dara menatap takjub. Selain ada makamnya disediakan juga pondok dan tempat bersantai. Dara jalan ke arah makamnya dulu. Assalamualaikum kakek, nenek dan ibu. Ini aku Dara anak Mama Ayu. Ujar Dara memperkenalkan dirinya. Dara jalan ke arah makam Ibu Bian terlebih dulu. Dara meletakkan beberapa bunga yang dibawanya. Halo Tante, Dara ada mendengar cerita tentang Tante dan Mama. Dara mewakili Mama minta maaf ya Tante. Ujar Dara sambil mengusap nisan Ibu Bian. Dara masih terus berkata-kata. Tidak hanya dimakan Ibu Bian, kakek dan neneknya juga. Setelah selesai Dara mulai berkeliling. Benar kata Bude pemandangan di sini sangat bagus dan segar. Ujar Dara sambil merentangkan tangannya. Jadi itu peternakannya ternyata sangat luas. Kebunnya juga lebih luas lagi. Ternyata ada beberapa pekerja yang sedang bekerja. Ujar Dara senang. Dara jalan ke arah pinggir dan memperhatikan pekerja yang sedang asik bekerja. Grab, Dara sangat terkejut saat ada yang mendorongnya, hingga jatuh terguling-guling dari atas bukit. Tolong, bersambung, 32, Book, Art. Dara meringis kesakitan saat tubuhnya terantuk batu batang kayu. Tubuh Dara masih terus terguling-guling. Tuh tolong, lirih Dara, Art. Dara kembali meringis kesakitan saat tubuhnya menabrak batu besar. Ayah ini sangat sakit. Maafkan Dara ayah. Ujar Dara terbata hingga akhirnya jatuh tidak sadarkan diri. Prang, di kantornya Yudi tampak terkejut saat tangannya tidak sengaja menyenggol gelas minumannya. Dara, gumam Yudi tiba-tiba teringat anak gadisnya. Pikiran Yudi tiba-tiba tidak tenang, kepikiran anak gadisnya. Dara, gumam Yudi lagi. Yudi beralih pada ponselnya. Dia harus menghubungi Dara. Tut. Yudi mengerutkan keningnya, saat Dara tidak juga menjawab teleponnya. Yudi menatap ponselnya. Tumben Dara tidak mengaktifkan data selulernya. Gumam Yudi. Yudi beralih menghubungi nomor anaknya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Yudi kembali menatap ponselnya. Princess kamu kemana sayang? Ini tumben banget ponselnya tidak aktif. Ujar Yudi semakin khawatir. Yudi mau ngecek GPS-nya juga percuma saja. Yudi akhirnya memutuskan menghubungi Ratu. Tut. Assalamualaikum Om, ujar Ratu. Waalaikumsalam Ratu. Ratu kamu tahu di mana Dara? Di Bandung Om. Kamu ada telepon dia. Ada Om 1 jam yang lalu. Apa dia baik-baik saja? Tadi sih baik-baik saja. Kenapa Om? Enggak Om, hanya tiba-tiba kepikiran Dara, dan perasaan Om tidak tenang. Om coba telepon dia, ponselnya tidak aktif. Benarkah? Ratu akan coba telepon lagi Om. Om tenang saja ya, ini kami juga sudah sampai di Bandung Om. Kalau ponselnya belum aktif juga Ratu akan datangi tempat kerjanya Om. Iya Ratu, Om minta tolong kami lihat Dara ya. Dan segera hubung Om begitu kamu bertemu dengan dia. Iya Om, terima kasih Ratu. Sama-sama Om, ujar Ratu. Ratu mematikan sambungan teleponnya kemudian mencoba menghubungi Dara. Nomor yang Anda. Ratu langsung mematikan sambungan teleponnya. Kak Ratu kenapa? Tanya Farel. Ini Princess tidak bisa dihubungi Pak. Pak tolong lebih cepat lagi Pak.
Aku khawatir terjadi sesuatu pada Dara. Baik non, ujar pas supir dan menambah kecepatan mobilnya. Ratu kembali memeriksa ponselnya. Ih, Ratu terlihat kesal. Kak Ratu kenapa lagi? Tanya Fahrul. Kakak lupa menyimpan nomor bosnya Dara. Kenapa gak coba hubungi kantornya saja, dan minta pada mereka? Benar juga, kakak akan coba. Ih, Ratu kembali mengomel. Kak Ratu, kenapa lagi? Tanya Farel. Kakak juga gak ada simpan nomor telepon kantornya. Lihat di Google kak. Benar juga, ujar Ratu. Ratu tampak lega begitu mendapatkan nomor telepon perusahaan Agung Purnama. Tanpa menunggu lama-lama Ratu langsung menghubungi nomor tersebut. Tut tut tut. Halo selamat siang, dengan kantor Agung Purnama. Saya bicara dengan siapa? Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Mbak Cantik, ini saya Ratu temannya Dara. Dara asisten baru dari Pak Bian. Bian CEO utama dari perusahaan Agung Purnama. Begini Mbak, Dara teman saya sedang tugas di luar kota bersama Pak Bian, dan nomor teman saya tidak bisa dihubungi. Saya sangat khawatir padanya, tidak biasanya dia begini. Jadi saya butuh nomor Pak Bian atau Pak Doni, untuk menanyakan tentang teman saya. Ujar Ratu berusaha sejelas mungkin. Maaf Mbak, kami tidak memiliki nomor Pak Bian atau Pak Doni. Jika Mbak mau nomornya minta saja langsung pada yang bersangkutan. Mbak saya minta tolong banget, ini masalahnya penting banget. Saya tidak akan menggunakan nomornya untuk hal yang aneh-aneh. Saya sangat khawatir pada teman saya. Saya mengerti Mbak, tapi kami tidak mempunyai nomor ponselnya. Mbak tidak pernah kerja ya? Seorang CEO gak mungkin asal memberikan nomor ponselnya Mbak. Terlalu banyak orang modus sekarang ini. Selamat siang. Tut tut tut. Mbak gak jadi cantik. Ratu mengomel. Kenapa lagi Kak Ratu? Mereka gak mau memberikan nomor Mas Bian. Katanya gak punya. Sementara itu Bian yang sedang mereka cari-cari nomornya, baru saja selesai meetingnya. Bian meletakkan pulpennya dan beralih mengambil gelas kopinya. Abis, gumam Bian baru menyadari gelas kopinya kosong. Doni, panggilkan Dara, minta dia buat kopi lagi. Kopi atau teh? Lo jangan terlalu banyak minum kopi Bian. Dara juga bisa mengomel nanti. Ya sudah teh saja. Alis Doni terangkat, tumben-tumbenan Bian cepat mengalah. Doni meraih ponselnya dan menghubungi Dara. Nomor yang Anda tuju. Kening Doni berkerut dan kembali menatap ponselnya. Kenapa? Tanya Bian. Nomornya tidak aktif. Apa jangan-jangan dia jalan-jalannya terlalu jauh? Di balik bukit kan tidak ada signal. Jangan-jangan dia kesasar lagi. Gue harus mencarinya Bian. Ujar Doni dan langsung bangkit dari duduknya. Ada perasaan khawatir di hati Doni. Bian juga ikut khawatir. Dia ikut bangun dari duduknya dan mengambil tongkatnya. Bian jalan cepat keluar dari ruang kerjanya. Bian langsung jalan ke arah taman belakang, melihat ibu tirinya dan Nadia. Bian takut mereka mengerjai Dara. Taman belakang terlihat kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Bian semakin khawatir dan kembali melangkah ke arah rumah. Bibi, Bude, panggil Bian. Iya Den, jawab Bibi datang dari arah dapur. Kemana Tante dan yang lainnya? Mereka semua sudah pergi dari setengah jam yang lalu Den. Pergi kemana? Salon. Dedi, dia ke peternakan. Bian mengangguk mengerti. Apa Bibi melihat Dara? Tidak ada Den, hanya saja tadi dia sempat ke kebun bersama Bude. Panggil Bude ke sini. Baik Den, ujarnya dan kembali pergi ke arah dapur. Hanya dalam hitungan detik Bude datang terburu-buru. Dan Bian, tadi Non Dara naik ke atas bukit. Sebelumnya Nak Doni juga sudah sempat menanyakannya, dan dia sudah ke atas bukit. Ujar Bude langsung tanpa ditanya Bian terlebih dulu. Ke bukit, saya akan ke sana. Ujar Bian kemudian pergi terburu-buru. Iya Den. Bian semakin mempercepat langkahnya. Bian sampai mengabaikan rasa sakit di kakinya.
Sementara itu Doni berlari cepat menaiki anak tangga. Dara, Dara, panggil Doni ngos-ngosan begitu sampai. Dara, panggil Doni lagi sambil memperhatikan sekitarnya. Tatapan Doni berhenti pada makam. Doni ada melihat bunga yang masih segar. Jadi benar Dara kesini, tapi kemana dia? Dara, Doni kembali memanggil Dara sambil mencari di sekeliling bukit. Dara, panggil Doni lagi. Doni berhenti sejenak saat mendengar ponselnya berbunyi. Halo Bian, apa ada Dara di atas bukit? Gue tidak ada melihatnya Bian. Coba lo cari sekitar bukit, atau coba suruh para pekerja mencari dia. Iya, ujar Bian mematikan sambungan teleponnya. Mamang, panggil Bian saat melihat Mamang. Mamang langsung berlari menghampiri Bian. Ada apa Den? Mamang panggil semua pekerja, termasuk itu pekerja di kebun. Suruh mereka semua mencari Dara. Saya takut Dara nyasar ke hutan. Suruh Bian. Baik Den, cepat Mang. Iya Dan, ujar Mamang dan langsung berlari ke arah kebun tempat teman-temannya bekerja. Sementara Doni yang masih di atas bukit, memeriksa dengan teliti sekeliling bukit. Doni melihat Mamang berlari ke arah pekerja. Doni yakin Bian pasti sudah menyuruhnya. Doni kembali mengedarkan pandangannya. Doni seketika melotot saat melihat Dara tergeletak dekat batu. Dara, teriak Doni. Doni ingin turun tapi ini cukup berbahaya. Doni tidak ingin niatnya menyelamatkan Dara, dia juga ikutan terluka hingga merepotkan semuanya. Doni akhirnya kembali menghubungi Bian sambil berlari ke arah tangga. Halo Bian, Dara jatuh dari bukit, dia ada di sekitar batu besar. Ujar Doni terburu-buru. Jatuh? Iya Doni, gue langsung ke sana. Ujar Bian. Bian langsung berlari ke arah batu besar yang dimaksud. Bian bahkan meninggalkan tongkatnya. Bian tidak peduli dengan rasa sakitnya. Baginya yang terpenting saat ini bisa segera sampai di tempat Dara. Bian berlari sambil memotong jalan dan entah sudah berapa tanaman sayur yang rusak karena diinjaknya, tapi Bian tidak peduli dengan semua itu. Mamang, bantu Bian, Dara jatuh di batu besar. Teriak Doni saat dia sudah sampai di tengah anak tangga. Mamang dan yang lainnya yang mendengar suara Doni, berlari ke arah batu yang dimaksud. Melihat Mamang dan yang lainnya sudah berlari membantu Bian, Doni memilih berlari ke arah halaman depan. Dia ingin menyiapkan mobil supaya Dara bisa segera dibawa ke rumah sakit. Dara, panggil Bian begitu sampai pada Dara. Bian langsung mendekati Dara dan memeriksa tubuh Dara. Dara, ujar Bian. Wajahnya semakin panik melihat bercak darah di kening dan tangan Dara. Bian memeriksa nadinya. Ada sedikit perasaan lega saat Bian masih merasakan denyut nadi Dara. Bian mengangkat cepat Dara dan kembali berlari. Langkah kaki Bian seketika melambat saat rasa sakit di pergelangan kakinya semakin menjadi. Bian memejamkan sejenak matanya dan kembali berlari sambil menyeret satu kakinya. Bersambung, 33. Den Bian, sini kami bantu Den, ujar Mamang melihat Bian kesakitan. Iya Mang, cepat bawa Dara ke rumah sakit, ujar Bian sambil memberikan Dara pada Mamang. Iya Den Bian, ayo saya bantu, Den Bian juga harus ke rumah sakit, ujar pekerja yang lain. Bian mengangguk, rasa sakit di kakinya semakin menjadi. Sementara itu Doni sudah membawa mobilnya ke halaman samping dan membuka lebar pintunya. Mang bawa sini Mang, ujar Doni begitu melihat Mamang datang membawa Dara. Doni kembali masuk ke mobil bagian tengah untuk memudahkan mengangkat Dara ke dalam mobil. Doni, panggil Bian. Bian lo sudah datang, sini lo duduk di bangku tengah bersama Dara. Bian mengangguk kemudian duduk paling pinggir. Doni meletakkan kepala Dara di paha Bian. Mang tutup pintunya, suruh Doni sambil menutup pintu dekat Bian. Iya nak Doni, ujar Mamang menutup pintunya. Kami pergi, ujar Doni naik ke kursi kemudi.
Iya nak Doni, kalian hati-hati. Doni menganggukkan kepalanya kemudian menjalankan mobilnya. Bawa mobilnya lebih cepat Doni. Iya Bian, ini gue juga udah maksimal banget ini. Perhatian Bian kembali tertuju pada Dara. Bian memeriksa wajah dan tangan Dara. Takutnya ada luka habis berantem atau gimana. Rasanya aneh saja kalau Dara bisa jatuh sendiri dari atas bukit. Tidak ada luka pukulan di sekitar wajah dan tangan Dara. Lukanya semua murni karena terjatuh. Bian seketika menoleh saat mendengar suara klakson yang cukup keras. Siapa Doni? Gak tahu itu, mungkin dia kesal karena gue ngebut. Ujar Doni tetap fokus dengan setirannya. Doni salah, penghuni mobil itu bukan kesal tapi karena sengaja. Penghuni mobilnya adalah Ratu dan adik-adiknya. Ratu sebelumnya sempat ingin turun dan menanyakan alamat peternakan itu, malah tidak sengaja melihat mobil Bian melintas. Ratu masih ingat banget mobil itu, mobil yang dipakai Dara saat dia ke Bandung. Ratu menekan kuat klaksonnya supaya mobil itu berhenti, tapi nyatanya malah semakin berjalan cepat. Mang pindah ke samping saja, biar Farel saja yang bawa Mang. Kita harus mengejar mobil itu, ujar Ratu. Iya non. Farel, ayo cepat putar balik mobilnya dan kejar mobil hitam tadi. Iya kak. Farel pindah ke kursi kemudi dan mulai menjalankan mobilnya. Pegangan yang kuat, aku ngebut ini, ujar Farel kemudian menambah kecepatan mobilnya. Iya, ayo, ujar Ratu tidak sabaran. Mobilnya melaju cepat dengan bebasnya. Jalanan yang mereka lewati cukup sepi dan hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Ayo cepat Dav, mobil hitamnya ada di depan mobil putih itu. Oke, tin tin tin. Dava sengaja menekan kuat klaksonnya. Mobil putih memilih membawa mobilnya agak ke pinggir supaya mobil Ratu bisa lewat. Maaf pak, buk kami lagi terburu-buru, lain kali kami tidak akan mengulanginya. Ujar Ratu bicara sendiri. Kak, ini mobil hitamnya, mau disalip juga atau gimana? Tanya Farel. Gak usah, kita ikuti saja kemana mobil itu pergi, ujar Ratu. Oke, Ratu yang sudah kembali duduk tenang mengambil kembali ponselnya dan mencoba menghubungi Dara. Nomor yang Anda tuju. Ratu mematikan cepat panggilannya. Nomor Dara masih tidak aktif. Jangan-jangan ini benar terjadi sesuatu pada Princess. Mobil itu juga kelihatan terburu-buru sekali. Batin Ratu semakin khawatir. Setelah beberapa menit perjalanan, mobil itu tampak memasuki rumah sakit. Siapa yang sakit? Gumam Ratu. Mobil yang dikendarai Doni berhenti. Mobil Ratu ikut berhenti. Ratu melotot saat Doni turun cepat dari mobil. Doni membuka cepat pintu tengah. Princess, kaget Ratu. Ratu ikut turun cepat dan diikut Fahrul. Fahrul juga sangat khawatir melihat kakaknya tidak sadarkan diri. Doni yang sebelumnya sempat kesusahan menggendong Dara, tampak kaget saat Fahrul membantunya. Ayo cepat, dokter tolong, ujar Ratu datang dari belakang Doni dan berlari mendahului Doni dan Fahrul. Ratu, kaget Doni begitu melihat Ratu. Ayo cepat ujar Fahrul. Iya, ujar Doni. Meski masih bingung dengan laki-laki di sampingnya ini, Doni tetap mempercepat langkahnya bersama Fahrul. Sementara itu Bian jalan di belakang, melangkah pelan-pelan. Kakinya benar-benar sakit. Ayo saya bantu, ujar Farel sambil menarik pelan tangan Bian dan melingkarkannya di lehernya. Bian seketika menoleh. Saya adik Kak Ratu. Saya tadi melihat turun dari mobil yang sama dengan Kak Dara, ujar Farel lagi. Iya, Bian juga tadinya sempat terkejut melihat kedatangan Ratu yang tiba-tiba. Kaki kenapa? Apa jatuh? Sebelumnya sempat terkilir, dan tadi saya memaksakan diri berlari menyelamatkan Dara. Kak Dara, kenapa dia bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu kejadiannya seperti apa. Hanya saja kami mendapatinya jatuh dari bukit. Jatuh dari bukit? Bagaimana bisa? Apa jangan-jangan ada yang mendorongnya?
Saya juga tidak tahu, tapi saya tidak akan diam saja. Jika memang ada yang mendorongnya, saya pastikan akan cari sampai dapat orangnya. Itu harus. Saya juga tidak akan diam saja jika ada yang berniat mencelakakan kakak Dara. Begitu juga dengan Papa, Fahrul, Om, kakek, Grandpa, Eyang dan yang lainnya. Ujar Farel. Bian kembali menatap Farel. Benar kata Doni, pelindung darah banyak, dia tidak akan bisa berkutik jika harus menghadapi mereka semua. Beruntungnya dia punya teman seperti Doni yang selalu mengingatkan kebaikan padanya. Ada perasaan kagum juga di hatinya melihat Farel. Farel tidak main marah saja padanya, padahal jelas-jelas Dara mengalami celaka saat bersama dia. Farel juga masih peduli padanya. Asteris. Ratu dan yang lainnya sedang menunggu depan ruangan Dara. Ratu tampak mondar-mandir. Farel dan Fahrul memilih duduk di kursi. Sementara Doni sedang menemani Bian memeriksa kaki Bian. Ceklek. Ratu dan kedua adiknya langsung mendekat ke arah pintu. Gimana keadaan kakak saya, dokter? Tanya Ratu tidak sabaran. Pasien sudah sadar. Dia mengalami benturan di bagian kepala dan bahunya, juga beberapa goresan di sekitar tangannya. Untuk benturan di kepalanya, pendarahannya sudah berhenti. Sampai sejauh ini, tidak ada luka yang serius, hanya saja saya sarankan setelah lukanya sembuh, lakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit yang lebih besar, terutama untuk bagian kepala dan bahu. Jelas dokternya. Ratu dan kedua adiknya tampak lega mendengarnya. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Apa kami bisa menemuinya dokter? Ujar Ratu. Iya bisa, kalau begitu saya duluan. Iya dokter, ujar Ratu. Ratu membuka pintu ruangan Dara dengan perlahan dan diikuti Farel dan Fahrul. Assalamualaikum Princess. Waalaikumsalam, Ratu. Dara seketika berkaca-kaca begitu melihat wajah Ratu. Dara merentangkan tangan kirinya. Ratu jalan cepat menghampiri Dara dan memeluk Dara pelan. Ratu, aku pikir aku tidak akan bangun dan bertemu kamu lagi. Itu tidak akan terjadi Princess, ujar Ratu melepas pelukannya dan beralih merapikan rambut Dara. Fahrul dan Farel juga ikut memeluk Dara. Kenapa kalian bisa ada di sini? Apa kalian yang membawaku ke rumah sakit? Bukan, Mas Doni dan Mas Bian. Jawab Ratu. Lalu di mana mereka? Kaki Mas Bian sakit. Jadi Mas Doni membawanya periksa dulu. Dara mengangguk mengerti. Kak, kenapa bisa jatuh dari bukit? Apa ada yang sengaja mendorong kakak atau bagaimana? Kami sangat khawatir. Ayah juga menelpon terus dari tadi dan menanyakan tentang Kak Dara. Ucap Fahrul duduk di samping Dara. Dara beralih menatap adiknya. Dara jadi teringat kejadian sebelum dia jatuh. Dara masih ingat jelas ada yang sengaja mendorongnya, hanya saja dia tidak sempat melihat wajah pendorongnya. Kak Dara, kenapa diam saja? Ayo jawab, dan katakan saja yang sejujurnya Kak. Jika memang ada yang mendorong bilang saja. Kami akan membuat perhitungan dengannya. Aku gak bisa terima kakak diperlakukan seperti ini. Ujar Fahrul lagi. Fahrul, benar Kak? Ini sudah termasuk kejahatan berencana. Ini tidak bisa dibiarkan. Om Yudi dan Papa juga harus tahu ini. Ujar Farel. Dara beralih menatap Farel saat nama ayahnya disebut. Dara tahu ayahnya tidak akan diam saja jika sampai tahu ada yang berusaha mencelakakannya. Dara tidak masalah kalau ayahnya membuat perhitungan dengan pelakunya. Pelakunya pantas mendapat ganjaran akibat dari perbuatannya. Hanya saja yang Dara takutkan mamanya lah pelakunya. Dara tidak mau ayahnya marah besar pada mamanya. Dia akan semakin susah bertemu mamanya. Tidak ada yang mendorongku, aku saja yang kurang hati-hati hingga terpeleset dan jatuh dari bukit. Bohong Dara. Kamu yakin terpeleset dan bukan karena ada yang mendorong kamu Dara? Tanya Bian dari arah pintu. Dara seketika menoleh. Pak, apa kaki Bapak baik-baik saja? Dara balik bertanya. Jawab dulu pertanyaanku Dara.
Aku jatuh sendiri Pak, ujar Dara pelan kemudian menundukkan kepalanya. Ratu mengepalkan tangannya, dia sangat tahu Dara berbohong. Bersambung, 34. Dara sudah dipindah ke ruang perawatan. Ratu dan yang lainnya tetap setia menemani Dara. Ratu memilih duduk di samping ranjang Dara, Farel dan Fahrul cari makan, sedangkan Doni dan Bian memilih duduk di luar. Rumah sakit Dara dirawat bukan rumah sakit besar, ruangannya juga tidak banyak dan itu juga hanya ruangan sederhana. Tidak ada ruangan VIP seperti di rumah sakit besar lainnya. Ratu mengusap pelan rambut Dara. Dara yang baru saja selesai bicara dengan ayahnya menoleh. "Terima kasih Ratu," ujar Dara sambil memberikan ponsel Ratu. "Sama-sama, Princess kenapa berbohong?" Dara menarik napas pelan. "Aku gak mau ayah khawatir Ratu. Lagian aku juga tidak luka parah ini. Besok atau lusa juga sudah sembuh," ujar Dara. Sebelumnya Dara bilang pada ayahnya kalau ponselnya ketinggalan dan dia lupa ngecasnya. "Bukan itu maksudku Princess. Kamu berbohong tentang jatuh sendiri itu. Aku yakin pasti ada yang mendorong kamu, kenapa kamu tidak mau terus terang pada kami?" Dara kembali menatap Ratu, dan kembali menghela nafas. "Kamu memang selalu tahu aku Ratu." "Iya aku berbohong tentang jatuh sendiri itu. Sebenarnya aku merasakan ada yang mendorongku, hanya saja aku tidak sampai melihat siapa orangnya." "Lalu kenapa kamu tidak terus terang?" "Aku takut mamalah pelakunya Ratu," ujar Dara pelan. "Tante Ayu." "Iya Ratu, Mama benar-benar tidak suka padaku, dia sangat membenciku Ratu. Begitu juga dengan Bian yang sangat membenci Mama. Aku takut jika benar Mama yang melakukannya, hubungan Bian dan Mama akan semakin buruk. Aku juga takut Fahrul keceplosan depan ayah. Ayah pasti akan marah besar pada Mama, dan melarang aku bertemu dengan Mama. Tapi ini sudah sangat kelewatan Princess, nyawa kamu yang jadi taruhannya. Ini tidak bisa dibiarkan Princess, dia akan semakin menjadi kalau kamu diam saja." "Aku tahu Ratu, tapi aku masih ingin bertemu dengan Mama. Aku juga gak bisa membencinya Ratu, meski terkadang hati ini sangat sakit mengingat apa yang dilakukannya. Aku memang bodoh Ratu, jelas-jelas Mama tidak suka padaku, tapi aku masih saja berharap padanya." Lirih Dara. Ratu kembali mengusap rambut panjang Dara. "Gimana kalau Princess bicara terus terang padanya? Katakan kalau Princess adalah anak kandungnya." Dara menggelengkan kepalanya. "Aku ingin banget sebenarnya berkata terus terang padanya Ratu, tapi melihat karakter Mama aku takut dia malah semakin membenciku. Aku gak mau itu terjadi Ratu, aku masih ingin bertemu dengannya, dan tahu lebih banyak lagi tentang dia. Aku juga ingin suatu saat nanti dia bisa merasakan kalau aku tulus sayang padanya. Terus sampai kapan Princess akan membiarkan keadaan terus seperti ini? Aku juga tidak tahu Ratu. Bisa saja sampai besok, atau seminggu lagi bahkan bisa jadi 10 tahun lagi. Selama aku masih bisa bertahan, aku akan tetap bertahan Ratu. Aku yakin tidak akan selamanya Mama membenciku, suatu saat nanti, hatinya pasti akan terketuk dan sayang padaku. Amin, itu yang kita harapkan Princess. Semoga saja perjuangan kamu tidak berakhir sia-sia." "Iya Ratu, itu yang kita harapkan." Tok tok tok, Dara dan Ratu menoleh ke pintu. "Kenapa Rel?" tanya Ratu. "Ini udah mau sore Kak, kita belum cari penginapan. Kita gak mungkin tidur di rumah sakit," ujar Farel. "Ah iya kamu benar juga. Princess kami cari penginapan dulu ya. Gak akan lama. Princess di sini sama mas-mas itu dulu gak apa-apa kan?" "Iya gak apa-apa. Kalian hati-hati," ujar Dara. "Oke Princess," ujar Ratu kemudian memeluk sebentar Dara. Setelahnya Ratu mangkah keluar. "Mas Bian, Mas Doni titip Dara dulu ya, kami mau cari penginapan." "Mau diantar?" tawar Doni. "Tidak usah Mas, Ratu 2 pengawal saja cukup, lagian kasihan Mas Doni nanti." "Kasihan kenapa? Ya Mas bisa lihat sendirilah,
ini kami bertiga masih muda-muda dan kece-kece. Nah kalau Mas Doni ngikut, nanti Mas Doni tua sendiri. Kasihan Mas Doni gak ada temannya. Ratu kamu ini ya, kalian juga gak selamanya muda Ratu. Kata siapa? Kamu bertiga adalah generasi menolak tua. Terserah kamu saja Ratu. Ratu tersenyum. Kami pergi dulu Mas. Iya, kompak Bian dan Doni. Saya titip Kak Dara, ujar Fahrul. Bian dan Doni mengangguk. Bian sepertinya Fahrul adiknya Dara. Gue juga berpikir sama, kenapa gak lo coba pancing Dara? Siapa tahu saat lo menyinggung Fahrul, Dara akhirnya terus terang tentang siapa dirinya juga tentang mamanya. Gue takut dia bohong Doni. Gue bisa kesal sendiri kalau dengar dia bohong. Ya tapi kan gak ada salahnya mencoba Bian, ditambah Fahrul sudah ada di sini. Dara juga tidak akan ada alasan untuk menghindar atau berbohong lagi. Lo juga pertanyaannya biasa saja, jangan dingin apalagi sampai membentak. Baiklah akan gue coba. Nah gitu dong. Kalau begitu, ini lo bawa buahnya ke dalam. Terus lo, gue mau pulang ambil baju dan laporan pekerjaan kita. Kita belum saatnya pulang ke Jakarta Doni. Gue juga belum ziarah ke makam Momi. Yang bilang pulang ke Jakarta siapa? Untuk malam ini kita akan nginap di sini saja. Itu gak mungkin, gue gak akan bisa tidur di sini. Kalau begitu kita ngikut penginapan Ratu saja, gue yakin mereka pasti nginap di villa. Dara masih sakit, dia pasti akan merasa lebih nyaman kalau bersama keluarganya. Baiklah kita ngikut penginapan Ratu. Hubungi Ratu dan tanyakan padanya, takutnya dia tidak setuju. Oke, tapi gue belum ada nomornya. Tanya sama Dara, lagian bukannya lo ada niatan mau PDKT sama Ratu. Nomornya saja lo gak ada inisiatif minta sama Dara. Doni seketika memincingkan matanya menatap Bian. Tahu dari mana lo gue mau PDKT sama Ratu? Gue dengar sendiri saat lo cerita sama Dara. Setelah gue pikir-pikir gue gak jadi PDKT sama Ratu, gue mau PDKT sama Dara saja. Ujar Doni pura-pura. Gak boleh. Ujar Bian cepat. Kenapa tidak boleh? Dara masih jomblo ini. Tapi dia itu istri gue. Hei Bian, ingat dia itu hanya istri bayaran lo. Tapi tetap saja gak boleh. Gue gak mau tante dan Dedi curiga. Gak mau mereka curiga atau gak rela Dara sama gue. Goda Bian. Gak mau mereka curiga Doni. Udah sana lo ambil baju. Ujar Bian sambil mendorong Doni. Doni tersenyum melihat kelakuan sahabatnya. Gue senang melihat perubahan lo yang sekarang Bian. Lo yang sudah mau menerima orang-orang baru di sekitar kita dan juga mau bicara banyak. Batin Doni. Asteris. Bian sudah masuk ke ruangan Dara dan memberikan buahnya. Bian menatap Dara yang sedang makan jeruk pelan-pelan. Bian teringat dengan kata-kata Doni. Bapak kenapa menatap saya seperti itu? Tanya Dara pelan. Kamu tidak bermaksud menjelaskan siapa kedua laki-laki yang datang bersama Ratu itu, terutama Fahrul. Apa dia pacar kamu? Ujar Bian sengaja memancing Dara. Dara seketika menatap Bian. Tentu saja enggak, Fahrul itu adik saya pak. Jawab Dara cepat. Adik kamu? Ya dia anak dari ayah dan bunda saya. Kamu yakin? Tentu saja. Wajahnya terlihat banget anak konglomeratnya. Gak jauh beda dengan Farel. Farel jelas adiknya Ratu, dia sendiri yang bilang pada saya. Jam tangan, sepatu dan ponsel Fahrul juga bermerek semua itu dan harganya tidak main-main. Apa Farel yang meminjamkannya pada Fahrul? Satu lagi nama kalian juga awalan D semua, apa ini hanya kebetulan? Dara menatap Bian. Semakin kesini Bian semakin curiga padanya. Apa sebaiknya aku jujur saja? Farel dan Fahrul ada di sini, mereka bisa saja cerita pada Bian atau Doni. Bian pasti akan sangat marah, jika dia sampai mengetahui ini dari orang lain. Tapi kalau aku jujur sekarang, dia juga bisa marah padaku. Gimana ini? Batin Dara.
Dara, kenapa kamu diam saja? Atau kamu mau aku tanyakan Fahrul, siapa dia dan kamu sebenarnya? Jangan Pak, ujar Dara cepat. Bian menatap Dara dan menaikkan alisnya. Saya yang akan menjelaskan siapa Fahrul dan saya, ujar Dara. Ada perasaan gugup di hatinya. Ayo cepat jelaskan. Iya, sebenarnya saya dan Fahrul bukan berasal dari keluarga sederhana. Kami sama seperti Ratu. Kami dan Ratu juga keluarga. Kakek kami, adik kakak dan kami semua adalah keturunan dari Sanjaya, pemilik perusahaan Sanjaya Group. Ujar Dara pelan. Lalu apa tujuan kamu datang ke perusahaan saya, dan pura-pura jadi orang sederhana? Apa kamu mata-mata? Sudah berapa kali saya bilang saya bukan mata-mata Pak Bian. Terus tujuan kamu sebenarnya apa? Tanya Bian tegas. Sebenarnya saya datang ke perusahaan itu, ingin bersambung. 35. Dara terdiam sejenak dan kembali menatap Bian. Ingin apa Dara? Tanya Bian berusaha sabar. Saya ingin mencari tahu informasi tentang mama kandung saya. Kami ada dapat info kalau mama kandung saya menikah dengan Pak Agung Purnama. Kami tahu Agung Purnama sangat menjaga privasi keluarganya. Makanya saya sampai nekat kerja di perusahaan itu. Itu juga alasan saya kenapa saya keke ingin jadi istri bayaran Bapak, karena dengan begitu saya bisa bertemu dengan ibu kandung saya. Jelas Dara, lalu apa kamu sudah bertemu dengannya? Tanya Bian pura-pura tidak tahu. Dara mengangguk pelan. Sudah Pak. Siapa? Mama Ayu? Ujar Dara pelan dan menundukkan kepalanya. Dara takut Bian marah besar. Bian menarik nafas pelan dan menatap Dara. Akhirnya Dara jujur juga padanya. Kenapa kamu menunduk? Maaf Pak, sudah saya maafkan. Tegas Bian. Dara seketika mengangkat kepalanya. Bapak beneran sudah memaafkan saya dan tidak marah pada saya? Tanya Dara antusias. Iya, makasih Pak Bian. Ujar Dara senang dan tanpa sadar memeluk Bian. Mata Bian seketika membola, jantungnya tiba-tiba berdebar cepat. Ada apa dengan dirinya, kenapa dia tidak marah saat Dara seenaknya memeluknya? Bian memejamkan matanya, tidak bisa dipungkiri ada perasaan nyaman di hatinya saat Dara memeluknya. Beda halnya dengan Bian, Dara tampak canggung, begitu sadar dengan apa yang dilakukannya. Dara melepas pelukannya perlahan. Maaf Pak, saya refleks hehe. Ujar Dara tersenyum malu campur was-was. Bian membuka matanya dan menata Dara. Tidak apa-apa, beneran tidak apa-apa Pak, Bapak tidak marah. Untuk apa saya marah? Ya mana saya tahu Bapak kan biasanya gampang marah. Apa ini ada pengaruhnya dari sakit di kaki Bapak? Bapak juga jadi lebih bersahabat. Gak ada hubungannya sakit di kaki dengan sikap saya Dara, jangan aneh-aneh saja kamu. Siapa tahu ada. Bian hanya menatap Dara sejenak dan beralih mengambil jeruk yang ada di dekat Dara. Bapak mau kupas jeruk buat saya? Bian menatap Dara sinis. Untuk apa saya kupas jeruk buat kamu? Yang ada kamu yang seharusnya kupas jeruk buat saya. Saya kan sedang sakit Pak, tidak apa-apalah Bapak melayani saya. Anggap saja ini sebagai bentuk perhatian suami pada istri. Gak ada itu. Ujar Bian dan makan jeruknya sendiri. Pak, sekarang kan Bapak sudah tahu kalau saya anak Mama Ayu. Itu berarti Bapak adalah kakak tiri saya. Halo kakak tiri, ujar Dara melambaikan kecil tangannya. Bian kembali menatap sinis Dara. Itu menurut kamu tapi tidak dengan saya. Kenapa? Apa karena Bapak sangat membenci mama kandung saya? Pak, saya mewakili Mama minta maaf sama Bapak. Saya janji Pak, tidak akan mengikuti jejak mama saya. Saya akan jadi adik tiri yang baik dan cantik untuk Pak Bian. Ujar Dara sambil meletakkan kedua tangannya di dagunya dan mengedip-ngedipkan matanya. Bian tersenyum tipis melihatnya. Wow, ujar Dara menatap takjub Bian. Kamu kenapa Dara? Tanya Bian seketika menatap aneh Dara. Aku hanya kagum saja. Ternyata Bapak bisa senyum juga. Lagi dong Pak senyumnya.
Bapak terlihat lebih ganteng saat tersenyum. No, Bapak pelit. Salah, kakak tiri pelit. Bian kembali menatap Dara. Saya bukan kakak tiri kamu, Dara. Pak, sekalipun Bapak tidak mau atau tidak sudi saya jadi adik tiri Bapak. Kita tetap saudara tiri, karena Dedi Pak Bian sudah menikah dengan mama saya. Dan sekali lagi saya tegaskan, itu menurut kamu bukan menurut saya. Pak, ujar Dara menatap Bian. Bian menarik napas pelan. Saya bukan anak kandung dari Agung Purnama, Dara. Ujar Bian pelan. Dara seketika melotot mendengarnya. Berhubung kamu juga sudah mengakui semuanya, saya juga mau mengakui fakta yang sebenarnya. Saya minta kamu merahasiakan ini. Selain saya dan Dedi tidak ada yang mengetahui tentang ini. Bahkan Doni saja tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu kedua ibu tiri saya sudah tahu atau belum. Kalau dilihat dari kelakuan mereka mungkin mereka sudah tahu, tapi saya juga tidak terlalu yakin. Dara semakin melotot. Tetapi kenapa Bapak mengatakannya pada saya? Entahlah, saya hanya ingin saja. Dara masih terus menatap Bian. Dia masih tidak menyangka dengan apa yang baru saja diketahuinya. Jadi apa karena ini juga hubungan Bapak dan Pak Agung tidak dekat? Bian menggelengkan kepalanya. Bisa iya bisa tidak. Sebenarnya Dedi juga tidak tahu kalau saya sudah mengetahui rahasia ini. Lalu Bapak tahu dari mana? Jangan karena Pak Agung sikapnya yang menurut Bapak tidak baik atau tidak adil, Bapak jadi berpikir begitu. Sebenarnya dulu hanya karena pikiran saya saja, Dara. Saya mulai bertanya-tanya saat Momi mengizinkan Dedi menikah lagi. Begitu juga saat Dedi pilih kasih terhadap istrinya. Momi juga diam saja, tapi tidak dengan saya. Saya marah, saya juga merasa sakit hati saat Dedi pilih kasih terhadap kami anak-anaknya. Anak-anak Dedi yang lain, saat sekolah disediakan mobil mewah lengkap dengan supirnya. Sedangkan saya hanya naik bus. Saya pernah berontak, tapi pada akhirnya kamu disuruh pindah ke rumah yang lain, dan tentunya lebih kecil. Selain itu Momi juga sering sekali diejek oleh kedua istri Dedi itu, tapi Dedi diam saja. Begitu banyak kejadian yang membuat saya berpikir kalau saya anak tiri. Hanya saja saya tidak berani menanyakannya pada Momi. Bahkan yang paling menyakitkan lagi, depan mata saya sendiri, saya pernah melihat Dedi menamparkan dan memukul Momi. Masih terngiang-ngiang di benak saya gimana menyakitkannya tangisan Momi dulu. Bahkan saking udah gak kuatnya saya sampai minta Momi supaya bercerai saja dengan Dedi. Sayangnya Momi tidak mau. Dan dia tetap bertahan bersama Dedi hingga akhir hayatnya. Cerita Bian. Bian sampai menundukkan kepalanya menahan sesak di hatinya. Pak Bian, maaf. Pak Doni ada bilang kalau mendiang Momi Pak Bian meninggal itu karena keracunan. Apa benar? Tanya Dara hati-hati. Bukan karena keracunan Dara, tapi bunuh diri. Momi sudah tidak tahan sehingga dia memilih mengakhiri hidupnya. Awalnya saya pikir, Dedi atau kedua ibu tiri saya yang melakukannya, tapi ternyata saya salah. Dan Dedi juga sengaja menyembunyikan fakta itu, karena kalau mendiang Momi ketahuan bunuh diri, sudah pasti pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan kenapa dia bunuh diri. Terus Pak Bian bisa tahu semua itu dari mana? Dari surat yang ditinggalkan mendiang Momi. Awalnya saya sangat marah pada Dedi dan yang lainnya. Saya sangat kacau. Saya bahkan sempat ingin bunuh diri dan menyusul mendiang Momi. Untuk apa saya hidup? Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya sendirian. Tapi Doni menyadarkan saya, begitu juga dengan dokter yang telah menolong saya. Dokter itu marah pada saya, katanya saya bukan laki-laki, dan saya adalah pecundang. Saya balas marah dan saya tidak terima dikata pecundang. Dari situ saya tidak pernah berpikir lagi untuk bunuh diri. Saya juga memutuskan ingin mulai hidup baru, pergi jauh dari Dedi dan semuanya. Saya ingin melupakan semua kenangan pahit yang pernah saya alami. Hingga suatu hari saat saya sedang menyiapkan semua barang-barang saya, dan barang-barang mendiang Momi.
Saya menemukan dalam kopernya beberapa sertifikat tanah dan surat dari mendiang Momi. Dari surat itu saya akhirnya tahu alasan kenapa Momi memilih bertahan. Momi ingin mempertahan apa yang seharusnya menjadi hak saya. Dan dia juga mengatakan siapa ayah kandung saya. Jelas Bian. Lalu ayah kandung Pak Bian di mana? Apa dia masih hidup? Bian menggelengkan kepalanya. Dia meninggal dalam kecelakaan saat dalam perjalanan pulang menyiapkan acara pernikahan mereka. Momi sudah terlanjur hamil saat itu, dan karena kakek tidak mau nama keluarga tercoreng, jadilah mendiang Momi dijodohkan dengan Agung Purnama. Mendiang Momi juga menceritakan gimana baiknya Dedi saat kakek masih hidup, hingga kakek mempercayakan usahanya pada Dedi. Tapi begitu kakek meninggal, Dedi menjual semua aset-aset milik kakek dan mendirikan perusahaan Agung Purnama Group. Sebenarnya untuk peternakan dan perkebunan juga ingin dijual, tapi Momi menyembunyikan semua sertifikatnya dan mengatakan sertifikatnya hilang. Dedi tidak bisa menjualnya dan memutuskan mengganti nama peternakannya. Supaya saya tidak curiga dan berusaha mengambil alih peternakan dan perkebunan itu. Itulah alasan saya bertahan, saya ingin mengambil alih semuanya di waktu yang tepat. Dara kembali menatap Bian. Saya mendukung sepenuhnya Pak, jika Bapak ingin mengambil alih semua itu. Itu adalah hak Bapak, bahkan bila perlu, perusahaannya sekalian, biar mereka jadi gembel. Lagian jadi orang komaruk banget, gak punya hati lagi. Apa karena ini juga kenapa ayah saya gak pernah mau bekerja sama dengan perusahaan Agung Purnama? Maksud kamu, bersambung?